Warahmatullahi wabarakatuh. Biar ganjil saya tambah satu, tapi kalau misalnya sambutan gak usah diulang-ulang nih Mbak Seda. Karena apa? Datang sahabat, Assalamualaikum ya Rasulullah. Kata Nabi, Waalaikumsalam warahmatullah. Lalu kata Nabi, kamu dapat 10, saya dapat 20. Kata sahabat, ya boleh kan 20 menit. Kalau Bapak Ibu nggak ngerti bahasa saya campur dengan bahasa Jawa, tolong baca artinya di bawah ini. Paham ya Bu ya? Jadi besok ketemu lagi Rasulullah lagi dulu. Assalamualaikum warahmatullah. Dijawab Nabi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata Nabi, kamu dapat 20, saya dapat 30. Kata sahabat, adil Pak, boleh? Ternyata itu orang menggalak saya. Yang mengucapkan salam dengan Rasulullah. Besoknya Nabi sedang duduk lagi tuh. Dia mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan contoh lah. Lalu dijawab Nabi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata Nabi, kamu dapat 30, saya dapat 30. Apa maksudnya 30 dulu? Halo? Jangan ngomong seneng. Halo? Dapat rahmat dari Allah. Kata Ali bin Abu Thalib, andai saja dibayar rahmat itu satu saja di dunia, Pak Seda, cukup walaupun kita punya umur sih. Masya Allah. Yuk supaya kompak, saya ulang lagi salamnya satu kali ya Bu ya. Saya doakan ibu-ibu yang jawab salamnya dengan keras, semoga tambah disayang suaminya. Bahagia rumah tangganya. Jadi anak-anaknya jadi anak yang soleh dan yang soleha. Suaminya juga menjadi suami yang baik dan menjadi laki-laki yang paling soleh luar biasa. Kemudian uang jajannya juga ditambah oleh bapaknya. Ini untuk cukup beli skincare. Halo? Yang juga punya utang segera diberikan Allah kemudahan untuk bayar utangnya. Kayaknya makin kencang nih gara-gara banyak utang semua. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawa'ala la khawfa wa la quwata illa billah wa ma'ala. Yang terhormat Bapak PJ Bupati Pulau Bawang yang hari ini hadir bersama dengan kita, PJ Sekda, Kakanda kita Mas Haryanto yang ganteng luar biasa. Dengan hadirnya beliau tadi katanya kita senang luar biasa ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan hadir beliau juga membawa berkah untuk kita semua. Beliau didampingi oleh Pak Kabak Kendra yang hormati ayahanda saya, Ayah Hadi, yang juga dari dulu sampai sekarang masih energi, padahal umur sudah 80 tahun Pak. Dan ibu saya yang sangat cantik yang masih sehat. Kemudian tentunya Pak Camat luar biasa. Tadi dengan segala bentuk pujian saya rasa jangan-jangan ada yang ini. Hadir juga Bapak Ibu sekalian, mewakili Pak Dandim 0426. Mewakili Pak Dan Lanut. Kebetulan kita paham kondisi beliau memang ya harus kita maklumin. Kemudian hadir juga mewakili Pak Kapolsek Magetan, Pak PJ Kepala Kampung, dan tentunya saudara saya Ketua Masjid Arido ya. Jadi Pak Sekda, Masjid Arido ini tahun 2010 sekitarnya 2010 ini pernah menjadi masjid tauladan terbaik se-Provinsi Lampung. Tepuk tangan untuk Masjid Arido. Kemudian Masjid Arido ini mewakili Provinsi Lampung untuk mengikuti perlombaan masjid tauladan se-Indonesia. Walaupun belum dapat juara ketika itu, tapi Bapak Ibu sekalian kita ada di urutan 9 kalau nggak salah ya. Ya, urutan 9 ya. Urutan berapa urutan lebih ya. Ya, kalau nggak salah urutan 9 se-Indonesia.
Dan yang lebih hebatnya 2009-2010 ini, kenapa Masjid Ar-Ridho ini Pak Sekda menjadi masjid yang terbaik di Provinsi Lampung? Karena ketika itu tidak satu rupiah pun masjid ini dibangun, ada bantuannya dari pemerintah baik di kabupaten atau di provinsi. Sekali lagi tepuk tangan untuk Masjid Ar-Ridho. Baik. Dan yang juga saya hormati para ketua-ketua majelis taklim, ibu-ibu dari muslimatnya. Mohon maaf, andai saja saya tidak piawai Pak Sekda untuk menyebutkan satu persatu. Sebenarnya kan disebut juga Pak Sekda kita ini memang sudah menjadi orang yang terhormat. Kata Allah, walaqad karomna ya bani Adam. Sungguh kami muliakan keturunan anak cucu Adam. Saya ingin tanya, kita sini ada yang selain keturunan anak cucu Adam, Bapak Ibu? Ada? Halo? Ada yang bukan keturunan anak cucu Adam? Kalau seandainya ada, saya ingin tanya dari keturunan siapa? Halo? Alhamdulillah kita semuanya keturunan anak cucu. Artinya kita sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemuliaan. Oleh karenanya Bapak Ibu, yang pertama dan yang paling utama, yuk sama-sama kita bersyukur kepada Allah dengan banyak mengucapkan lafal Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, dengan kasih sayangnya kita bisa hadir di masjid ini guna kita untuk belajar mentauladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mohon maaf buat Pak Sekda, fenomena dalam kehidupan ini memang manusia itu selalu ingin mengikuti. Kadang-kadang belum tentu benar juga mau mengikuti. Kalau ada orang datang di tempat kita, kadang-kadang dia sudah pakai jubah panjang, sorban di kepala, jenggotnya panjang, ngaku nabi. Kadang-kadang ada juga yang mau mengikuti. Makanya saya sebelum ceramah saya potong dulu jenggot untuk materi Pak Sekda. Betul Bu? Betul. Maka oleh karenanya Bapak Ibu, kita perlu paham cinta sejati kita kepada Rasulullah SAW supaya besok dapat syafaatnya. Betul. Supaya besok dapat syafaatnya Rasulullah. Tapi kalau kita tidak kenal dengan Rasulullah, macam mana kita dapat syafaatnya? Pasti ketika kita tidak kenal, maka perilaku dalam hidup tidak mungkin bersadarkan dengan Rasulullah. Makanya anak muda sekarang sering menyebutkan tak kenal maka tak sayang maka tak. Halo, Ibu, Bu, tandanya masih hidup masih. Bapak dan Ibu, yang kedua, salawat dan salam mari kita haturkan junjungan kita baginda Nabi Muhammad Rasulullah. Supaya kompak saya ulangi lagi. Salawat dan salam mari kita haturkan atas junjungan kita baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, kata Nabi, nanti orang yang paling dekat dengan saya itu orang yang paling banyak baca salawatnya. Halo. Ada hadis yang sangat populer Pak Ustadz, sering kita sebut, kata Nabi, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Hadis ini beberapa tahun yang lalu pernah diperdebatkan Bapak Ibu sekalian. Mungkin kita sering dengar di televisi. Karena Bapak Ibu sekalian untuk menjaga toleransi dalam hal kerukunan, sehingga ada yang berpendapat bahwa hadis ini berkaitannya dengan akidah Pak Sekda. Kata Nabi, barang siapa yang mengikuti satu kaum, Allah akan golongkan dengan kaum tersebut. Tapi kalau saya secara pribadi bukan cuma sekedar akidah, betul kan? Bukan cuma sekedar akidah, tetapi yang namanya kehidupan itu ada dua, zahir dan batin. Kalau dalam kehidupan kita sudah mencerminkan bukan orang yang baik, pasti ketika kita ketemu kita sudah khawatir ini orang bukan baik. Betul betul. Perilakunya di dalam hatinya kita tidak paham. Ada orang beriman tapi tidak pernah sholat. Kira-kira kita ragu nggak mengatakan dia beriman? Halo, halo, halo. Karena yang namanya iman wujudnya adalah ibadah. Betul. Sepakat kita ya Bu ya? Sepakat kita ya? Halo, sepakat Bu? Nah, oleh karenanya kalau saya berpandangan dengan hadis ini, Bapak dan Ibu sekalian,
ketika kita mengaku sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita mesti kenal dengan pribadinya Rasulullah. Kita mesti kenal dengan wujudnya Rasulullah, dan kita juga mesti tahu, mesti paham, mesti cinta dengan apa yang dicintai oleh Rasulullah. Lalu kita juga mesti benci, tidak suka dengan apa yang dibenci dan tidak suka Rasulullah, supaya dalam standar kehidupan kita betul-betul mencerminkan orang yang menjadikan Rasulullah sebagai tauladan dalam kehidupan. Setuju juga? Bapak Ibu setuju juga? Halo, saya Pak Sekda kayak gini ya memang. Oh ya, mohon maaf Bapak Ibu kalau mengundang saya jangan karena dianggap sudah sering di sini ya Bu ya. Yang begini Pak Sekda pernah masuk TV juga. Saya dulu pernah ngisi acara TV-an, acara Titian Kolbu namanya. Dan dulu pernah ngisi di ANTV juga acara Titian Hikmah. Jadi betul-betul memang ini Ustadz Kon. Paham? Halo, halo, Ibu. Alhamdulillah kita malam hari ini kita sepakati ya. Saya kenalkan sedikit dengan Rasulullah itu Bapak Ibu. Rasulullah itu lahirnya tanggal 12 Rabiul Awal. Harinya hari, tahunnya tahun. Yang bilang kelinci siapa? Tahun gajah. Kenapa Bapak Ibu disebut dengan tahun gajah? Karena ketika itu ada tentara Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah. Kenapa? Karena ada Bapak Ibu sekalian, Abraha ini ketika dia menciptakan bangunan-bangunan yang indah, ketika itu di tempatnya Bapak Ibu sekalian, maka bangunan yang indah di kotanya masih tetap kalah pengunjungnya dibandingkan dengan Ka'bah ketika itu. Maka dia ingin merubah mindsetnya manusia supaya lebih datang banyak ke tempatnya ketika itu. Maka satu-satunya cara, maka Ka'bah harus diruntuhkan. Itu pikirannya Abraha ketika itu. Tapi Allah SWT yang berkuasa terhadap seluruh makhluknya, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah yang kuasa terhadap seluruh makhluknya. Gajah yang begitu besar, Bapak Ibu pernah melihat gajah? Melihat belalainya sudah pernah? Telinganya paham? Kakinya pernah? Sudah, artinya paham betul Pak. Alhamdulillah. Begitu besarnya gajah Bapak dan Ibu hadirin sekalian, Allah kirim bukan binatang yang lebih besar dari gajah. Kalau biasanya kan dalam akal manusia ketika tentaranya gajah, tentu dicarikan tentara yang lebih besar dari gajah. Betul nggak? Karena untuk melawan kekuatan yang besar harus dilawan dengan kekuatan yang besar. Ternyata seluruh yang ada di dunia ini adalah makhluk, yang kuat itu hanyalah Allah. Kekuatan makhluk tidak akan sebanding dengan kekuatan Allah. Maka cukup dengan burung ababil saja dikirim oleh Allah dengan batu kerikil, bukan pakai meriam. Halo, cuma dengan batu kerikil diambil dari neraka, dilemparkan oleh Allah SWT melalui burung ababil tadi. Maka semua tentara gajah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini dinukilkan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran. Surahnya apa Bapak Ibu? Al-Fil. Surah yang disebut dengan surah